Bule Rusia ini nangis dengar adzan subuh. Suara yang mengubah hidupnya selamanya. Anastasia Ivanova duduk di kursi belakang klub malam di Moskow, memegang gelas berisi vodka yang hampir habis. Lampu strobo berkedip keras, musik elektronik menghentak, dan orang-orang di sekelilingnya menari seakan dunia mereka tidak pernah berakhir. Wajah Anastasia tampak datar. Tertawa bersama teman-temannya, namun matanya kosong. Dari luar, semua terlihat menyenangkan. Rambut pirang yang selalu rapi, pakaian modis yang mahal, senyum yang memikat, tapi di dalam dirinya ada kekosongan yang tidak bisa diisi. Setiap malam terasa sama, dan ia merasa hidupnya hanya diisi kebisingan tanpa arti. Sejak awal remaja, Anastasia sudah terbiasa dengan dunia hiburan. Ibunya seorang wanita karir yang sukses, ayahnya jarang terlihat karena pekerjaannya, dan ia belajar mencari hiburan sendiri. Dugem dan pesta adalah pelarian dari kesepian itu. Tetapi belakangan, rasa bosan mulai muncul. Kadang ia menatap teman-temannya dan bertanya dalam hati, apakah ini semua yang hidupku punya? Namun pertanyaan itu selalu terhenti karena musik keras dan tawa orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, ketika pesta berakhir dan semua orang meninggalkan klub, Anastasia duduk sendiri di balkon klub sambil merokok. Kota Moskow yang dingin tampak berkilauan dengan lampu-lampu, tapi hatinya terasa hampa. Ia merasa tidak ada yang benar-benar bisa mengisi kekosongan itu. Dalam diamnya, ia memikirkan sebuah keputusan yang aneh bagi teman-temannya, pergi jauh dari semua ini. Tanpa rencana yang pasti, ia memesan tiket ke Indonesia untuk liburan beberapa minggu. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu yang memanggilnya untuk meninggalkan dunia yang penuh pesta dan keramaian ini. Hari keberangkatan tiba. Anastasia merasa campur aduk antara cemas dan penasaran. Pesawat membawa dirinya ke belahan dunia yang asing, dengan bahasa, budaya, dan suasana yang berbeda sama sekali dari Moskow. Setibanya di Jakarta, ia langsung merasakan perbedaan yang mencolok. Udara yang hangat, bau rempah dan makanan jalanan yang menyengat, dan orang-orang yang ramah tapi tidak terburu-buru. Anastasia merasa seperti masuk ke dunia lain, dan untuk pertama kalinya, rasa penasarannya tumbuh. Ia menghabiskan beberapa hari pertama di kota, mencoba makanan lokal, berjalan-jalan di pasar, dan memperhatikan kehidupan sekitar. Namun, malam pertama di Indonesia membuatnya merasa rindu dengan dunia lamanya. Musik klub di Jakarta terasa jauh berbeda dari yang ia biasa dengar di Moskow, dan ia mulai merasa sedikit kesepian. Anastasia berjalan di jalanan sepi menuju penginapan setelah malam panjang mengunjungi bar dan kafe modern. Jalanan basah karena hujan gerimis, lampu jalan memantul di genangan air. Ia menatap sekeliling, dan entah kenapa, ia merasa damai di tengah kesendirian itu. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk pergi ke kota kecil di luar Jakarta untuk melihat kehidupan lokal yang lebih tenang. Di perjalanan, ia melihat pemandangan sawah yang hijau, anak-anak yang berlarian dengan riang, dan orang-orang yang tersenyum tanpa alasan. Semua itu berbeda dari kehidupan mewah yang ia tinggalkan. Ia mulai merasa ada sesuatu yang menenangkan di tempat ini. Ia bahkan tersenyum sendiri tanpa sadar. Malam itu, Anastasia kembali dari perjalanan singkatnya ke pasar malam di kota kecil. Ia mengunjungi beberapa kafe dan bar lokal, mencoba pengalaman hiburan malam di Indonesia. Musiknya tidak sekeras di Moskow, dan suasananya lebih santai. Ia mengobrol dengan beberapa orang lokal, mencoba memahami bahasa mereka, meski terbata-bata. Ia merasa asing tapi juga penasaran dengan cara hidup mereka. Ketika jam menunjukkan pukul 4 pagi, Anastasia memutuskan untuk kembali ke penginapan. Jalanan sudah sepi, hanya terdengar suara hewan malam dan angin yang berhembus pelan. Tiba-tiba, terdengar suara yang asing tapi lembut dari kejauhan. Suara itu perlahan mendekat, dan Anastasia menatap sekeliling dengan penasaran. Itu adalah suara adzan subuh dari masjid terdekat. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan, tapi suara itu terus bergema, menembus udara dingin pagi. Anastasia berhenti di tengah jalan, membiarkan suara itu masuk ke telinganya. Hatinya bergetar tanpa sebab yang ia mengerti. Air matanya mulai menetes,
Dan ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada ketenangan yang menenangkan kekosongan yang selama ini ia rasakan. Ada rasa hangat yang merayap dari dada hingga ke ujung jari. Anastasia tidak bisa mempercayai apa yang ia rasakan. Ia duduk di bangku kecil di pinggir jalan, membiarkan air matanya jatuh, dan untuk pertama kalinya ia menangis bukan karena kesedihan, tapi karena hati yang tersentuh. Ia menatap langit yang mulai terang, merasakan udara pagi yang sejuk, dan merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dunia yang selama ini ia kenal, pesta, musik keras, glamour, tiba-tiba terasa hampa dibandingkan momen sederhana ini. Hari-hari berikutnya, Anastasia mulai penasaran dengan suara adzan yang menyentuh hatinya. Ia mengunjungi beberapa masjid, melihat orang-orang berdoa, dan bertanya-tanya tentang makna semua itu. Setiap kali ia mendengar suara adzan, hatinya terasa hangat. Ia mulai membaca tentang Islam secara diam-diam, belajar kata-kata dasar, dan mencoba memahami doa yang ia dengar. Semua terasa asing, tapi menarik, dan ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan di Moskow. Namun, rasa penasaran itu juga menimbulkan konflik batin. Anastasia masih mencintai dunia lamanya, pesta, bar, dan teman-teman di Moskow. Ia merasa terjebak antara dua dunia, kehidupan lamanya yang glamor tapi hampa, dan dunia baru yang sederhana tapi menenangkan hati. Ia mulai mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya dan apa yang ia cari dari hidup ini. Malam-malam panjang kadang membuatnya rindu dengan kesenangan lama, tapi suara adzan selalu memanggilnya kembali ke rasa damai itu. Di penginapan, Anastasia sering termenung sambil menatap jendela kamar. Ia menulis di jurnalnya tentang perasaan campur aduknya, kebingungan, kagum, dan rasa ingin tahu. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan sekadar liburan. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya memiliki arah meski masih samar. Pagi itu, Anastasia bangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya masih lelah setelah malam yang panjang, tetapi hatinya terasa ringan. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, menembus tirai tipis jendela penginapan kecilnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar yang bercampur aroma tanah basah dan dedaunan, sesuatu yang sangat berbeda dari udara dingin Moskow. Ia merasa damai, tetapi juga penasaran. Suara adzan subuh semalam masih terus bergema di pikirannya, seakan memanggilnya untuk memahami lebih banyak tentang dunia yang baru ini. Setelah mandi, Anastasia memutuskan untuk keluar dan berjalan-jalan di desa kecil yang dekat penginapannya. Jalanan masih sepi, hanya terdengar kicauan burung dan suara kendaraan jarang yang melintas. Anak-anak berlarian dengan riang menuju sekolah, beberapa berhenti sebentar menatapnya dengan mata penasaran. Anastasia tersenyum, membalas dengan anggukan sopan. Rasanya aneh bisa tersenyum begitu saja tanpa alasan yang jelas, tapi ada rasa ringan yang belum pernah ia rasakan di Moskow. Ia berjalan menuju pasar tradisional. Bau rempah, sayur mayur segar, dan ikan asin memenuhi udara. Penjual-penjual ramah menyapa, beberapa menawari buah atau kue tradisional. Anastasia membayar dengan ragu-ragu, berusaha memahami harga dan bahasa mereka, tapi orang-orang di sini sabar dan ramah. Ia merasa diterima tanpa harus menjadi siapa-siapa, sesuatu yang jarang ia rasakan di dunia lamanya. Setiap kali seseorang tersenyum padanya, hatinya sedikit hangat, seolah dunia ini lebih manusiawi. Di tengah pasar, Anastasia melihat sekelompok orang berkumpul di dekat masjid kecil. Mereka sedang menyiapkan sarapan untuk warga setempat dan beberapa anak yatim. Ia melihat interaksi mereka, tawa, kerjasama, dan kebaikan yang tulus tanpa pamrih. Hatinya bergetar lagi, sama seperti saat pertama kali ia mendengar adzan. Ia merasa sesuatu yang sederhana bisa begitu kuat, begitu nyata. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya mengapa hal-hal kecil seperti ini tidak pernah membuatnya bahagia di dunia lama. Hari itu, Anastasia mencoba berbicara dengan seorang wanita paruh baya yang tampak ramah dan bijaksana. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Ibu Sari, penjual sayur di pasar.
Anastasia bertanya tentang kehidupan di desa ini, tentang masjid, dan tentang penduduk lokal. Ibu Sari menjawab dengan sabar, tersenyum, dan sesekali menatap Anastasia dengan rasa ingin tahu. Anastasia merasa nyaman, meski bahasa mereka terbatas. Ada sesuatu yang menenangkan dari orang-orang di sini, sesuatu yang ia rasa sangat berbeda dari teman-temannya di Moskow yang selalu sibuk dengan dirinya sendiri. Sore harinya, Anastasia berjalan menyusuri sawah dan jalan setapak di pinggiran desa. Ia melihat anak-anak bermain. Seorang lelaki tua menanam padi, dan perempuan membawa air dari sumur. Semua terlihat sederhana tapi penuh makna. Di sini, ia merasa waktu berjalan lebih lambat, tidak tergesa-gesa. Ia mulai menyadari betapa kehidupannya di Moskow selalu terburu-buru, selalu ingin lebih, tapi tidak pernah puas. Sesuatu di sini membuatnya merasa cukup, bahkan merasa damai. Namun, perasaan damai itu juga menimbulkan kebingungan. Anastasia masih terbiasa dengan pesta, bar, dan kehidupan mewah. Setiap kali ia mengingat Moskow, ia merindukan kegembiraan itu, meski hatinya tahu itu tidak memberikan kebahagiaan yang sejati. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, satu dunia yang menghibur tetapi kosong, dan satu dunia yang sederhana tetapi menenangkan. Konflik batin ini membuatnya gelisah, sering menatap langit malam dengan pertanyaan yang sama berulang kali, apakah aku bisa menemukan tempatku di dunia ini? Suatu malam, Anastasia memutuskan untuk mengunjungi masjid yang ia lihat dari jauh beberapa hari terakhir. Ia ragu-ragu, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi rasa ingin tahunya terlalu kuat untuk diabaikan. Ia masuk, melihat orang-orang menyiapkan diri untuk sholat, aroma dupa ringan dan ketenangan memenuhi ruangan. Ia duduk di sudut, mengamati gerakan mereka, mendengar doa yang diucapkan dengan suara lembut. Hatinya bergetar lagi. Ada rasa damai yang semakin mendalam. Anastasia merasa aneh, tapi juga nyaman. Hari-hari berikutnya, Anastasia mulai terbiasa dengan rutinitas sederhana ini. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, mendengar adzan, dan berjalan-jalan di sekitar desa. Ia mencoba belajar kata-kata baru dalam bahasa lokal, berinteraksi dengan penduduk, dan ikut membantu kegiatan kecil di masjid atau pasar. Ia merasa diterima, merasa hidupnya mulai memiliki tujuan, meski ia masih tidak mengerti semuanya. Ada konflik yang terus muncul. Ia ingin kembali ke dunia lamanya, tapi hatinya selalu tertarik dengan kedamaian yang ia temukan di sini. Pada suatu sore, Anastasia duduk di tepi sungai kecil dekat desa. Ia melihat anak-anak bermain air, beberapa wanita mencuci pakaian, dan beberapa lelaki memperbaiki perahu. Semua sederhana, tapi Anastasia merasa hangat melihat kebersamaan mereka. Ia mulai merenung tentang hidupnya sendiri, tentang pesta, kesepian, dan rasa hampa yang selalu ia rasakan di Moskow. Ia bertanya-tanya mengapa ia tidak pernah menemukan kebahagiaan sederhana seperti ini sebelumnya. Air matanya menetes lagi, bukan karena sedih, tapi karena hatinya mulai terbuka untuk sesuatu yang lebih dari dunia material. Malam itu, Anastasia menulis di jurnalnya. Ia menuliskan perasaan campur aduk, kagum, penasaran, takut, tapi juga damai. Ia mulai sadar bahwa perjalanan ini bukan sekadar liburan, tapi sebuah perjalanan untuk menemukan dirinya sendiri. Ia menulis tentang suara adzan, tentang orang-orang yang ramah, dan tentang ketenangan yang ia rasakan ketika melihat kehidupan sederhana tapi tulus di desa ini. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk belajar lebih dalam tentang agama dan budaya yang baru ini. Beberapa hari kemudian, Anastasia diajak oleh Ibu Sari untuk ikut kegiatan di masjid. Ia awalnya ragu, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Ia melihat orang-orang saling membantu, menyiapkan makanan untuk fakir miskin, dan berbagi senyuman tanpa pamrih. Setiap senyuman yang ia terima membuat hatinya hangat, dan setiap tindakan kebaikan yang ia saksikan membuatnya bertanya-tanya tentang makna hidup. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesenangan yang mewah, tetapi dari ketulusan dan kepedulian terhadap orang lain. Anastasia juga mulai berbicara dengan beberapa remaja lokal. Mereka menceritakan kehidupan mereka, sekolah, dan harapan mereka.
Anastasia terkesan dengan kesederhanaan mereka dan rasa syukur yang mereka miliki. Ia mulai membandingkan kehidupannya di Moskow, di mana orang-orang sering mengeluh meski memiliki segalanya. Ia merasa malu dan sedih sekaligus, tapi juga ada rasa haru yang membuatnya ingin berubah. Namun, konflik batin Anastasia tidak hilang begitu saja. Ia masih merindukan kehidupan lamanya, teman-temannya, dan pesta-pesta yang dulu ia ikuti. Kadang ia merasa bersalah karena menikmati kedamaian desa, sementara teman-temannya di Moskow masih menganggapnya sebagai wanita yang suka hiburan dan pesta. Ia mulai mempertanyakan identitasnya sendiri. Apakah ia bisa menjadi seseorang yang sederhana, atau apakah dunia lamanya akan selalu menariknya kembali? Hari-hari berlalu dengan campuran kebahagiaan dan kebingungan. Anastasia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, tapi ia tahu perjalanan ini masih panjang. Ia tidak hanya belajar tentang budaya dan agama baru, tetapi juga belajar tentang dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kedamaian bukan sesuatu yang bisa dibeli atau dicapai melalui pesta dan glamor, tetapi sesuatu yang datang dari hati, dari hubungan dengan orang lain, dan dari rasa syukur terhadap kehidupan sederhana. Hari-hari Anastasia di desa kecil itu mulai terasa lebih padat. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, membiarkan matahari menembus tirai tipis kamarnya, dan berjalan menyusuri jalan-jalan sempit sebelum orang-orang mulai beraktivitas. Suara adzan subuh semakin familiar di telinganya, dan setiap kali terdengar, hatinya terasa bergetar. Ia mulai menyadari bahwa suara itu bukan sekadar bunyi, tapi sesuatu yang bisa menyentuh bagian terdalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia tidak temukan di Moskow. Suatu pagi, Ibu Sari mengajaknya ke masjid untuk ikut kegiatan pagi. Anastasia ragu-ragu pada awalnya, takut tidak bisa menyesuaikan diri atau membuat kesalahan. Namun, rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa cemas itu. Ia melihat orang-orang yang datang membawa senyum dan ketulusan, bukan sekadar formalitas. Mereka membantu membersihkan masjid, menata sajadah, dan menyapa semua orang yang datang dengan hangat. Anastasia merasa diterima tanpa harus menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ketika kegiatan selesai, seorang pria muda bernama Rahmat mendekatinya. Ia memperkenalkan diri sebagai relawan di masjid dan menawarkan untuk menjelaskan beberapa hal tentang doa dan Islam. Anastasia menerima tawaran itu dengan hati-hati karena ia tidak ingin terlihat bodoh. Namun, ketika Rahmat menjelaskan arti doa, kata demi kata terasa masuk ke hatinya. Ia mendengar penjelasan itu, dan rasanya ada sesuatu yang menggerakkan bagian dalam dirinya yang lama terkunci. Hari itu, Anastasia belajar wudhu untuk pertama kalinya. Air yang mengalir terasa dingin, tapi menyegarkan. Ia tidak tahu mengapa, tapi setiap gerakan yang ia lakukan membuatnya merasa lebih ringan, seakan beban yang selama ini ia bawa sedikit demi sedikit hilang. Ia mulai menyadari bahwa tindakan sederhana ini bukan hanya ritual, tapi sesuatu yang memberikan ketenangan dan fokus pada hatinya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Malam harinya, ketika Anastasia duduk sendirian di penginapan, rasa rindu akan kehidupan lamanya muncul lagi. Ia merindukan pesta, musik keras, dan teman-temannya di Moskow. Hatinya merasa terbelah antara dua dunia yang sangat berbeda. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan sederhana ini, atau apakah dunia lamanya akan selalu menariknya kembali. Air matanya jatuh ketika ia menulis di jurnal, karena ia tidak tahu apa yang harus dipilih. Hari-hari berikutnya, Anastasia mulai lebih aktif di masjid. Ia membantu menyiapkan makanan untuk fakir miskin, menyapu halaman, dan menyapa setiap orang yang datang. Setiap tindakan kecil itu membuat hatinya lebih hangat. Ia mulai merasakan arti kebersamaan, bahwa kehidupan tidak selalu soal kesenangan pribadi, tapi juga tentang memberi dan berbagi. Namun, konflik batinnya tetap ada. Setiap kali ia mengingat Moskow, rasanya ada godaan untuk kembali ke dunia yang penuh kemewahan itu. Suatu siang, ia diajak Rahmat untuk ikut belajar membaca Al-Quran. Anastasia merasa canggung, karena huruf-hurufnya asing dan sulit dibaca. Namun, Rahmat sabar membimbingnya, mengoreksi satu persatu kesalahannya, dan memberikan pujian setiap kali ia berhasil.
Anastasia merasa campur aduk, senang karena berhasil memahami sedikit, tapi juga frustrasi karena prosesnya sulit. Ia menangis diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena perasaannya terlalu banyak dan membingungkan. Di luar kelas, Anastasia mulai memperhatikan penduduk lokal dengan lebih seksama. Ia melihat kesederhanaan mereka, kerja keras, dan rasa syukur yang mereka miliki. Mereka tersenyum meski hidup mereka tidak seberuntung dirinya di Moskow. Hal ini membuat Anastasia berpikir ulang tentang kehidupannya sendiri. Selama ini, ia selalu mengejar kesenangan dan status, tapi hatinya selalu kosong. Kini ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur dan ketulusan, bukan dari kemewahan semata. Malam harinya, Anastasia duduk di tepi sungai dekat desa, menatap langit yang dipenuhi bintang. Suara adzan terdengar dari kejauhan, dan hatinya bergetar lagi. Ia menutup mata, membiarkan air matanya jatuh, dan merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar liburan, tapi perjalanan untuk menemukan jati dirinya sendiri. Hari demi hari, Anastasia mulai berubah. Ia lebih sabar, lebih memperhatikan orang lain, dan lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Ia mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia alami, bahkan di tengah kemewahan dan pesta Moskow. Namun, konflik batin tetap muncul. Kadang ia merasa bersalah karena menikmati kehidupan sederhana ini sementara teman-temannya menganggapnya masih wanita pesta. Kadang ia takut bahwa jika kembali ke Moskow, semua perubahan ini akan hilang. Pada suatu pagi, Anastasia mengikuti sholat berjamaah di masjid untuk pertama kalinya. Ia berdiri di antara orang-orang, mengikuti gerakan dan doa, dan merasakan ketenangan yang luar biasa. Hatinya bergetar, dan air matanya menetes lagi. Ia merasa seakan menemukan tempatnya di dunia ini, sesuatu yang selama ini dicari tapi tidak pernah ditemukan. Namun, setelah sholat, ia kembali ke penginapan dengan perasaan campur aduk, senang, damai, tapi juga takut menghadapi dunia lamanya. Beberapa hari kemudian, Anastasia diajak oleh Ibu Sari untuk ikut kegiatan sosial di desa. Mereka mengunjungi keluarga yang membutuhkan bantuan, memberikan makanan dan pakaian, serta membantu membersihkan rumah dan halaman. Anastasia merasa tersentuh melihat kebahagiaan sederhana yang mereka miliki. Ia mulai memahami bahwa hidup tidak selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang memberi dan peduli. Setiap senyuman yang diterimanya membuat hatinya hangat, dan setiap tindakan kecil yang ia lakukan membuatnya merasa berarti. Konflik batin Anastasia semakin intens. Ia mulai mempertanyakan identitasnya. Apakah ia bisa menjadi seseorang yang sederhana, berfokus pada spiritualitas, dan meninggalkan kehidupan glamor yang selama ini ia kenal? Ia sering duduk sendirian, menulis di jurnal, dan merenung tentang masa lalunya. Setiap kali ia menulis, air matanya jatuh, karena ia merasa berat harus memilih antara dua dunia yang sangat berbeda. Namun, perubahan dalam diri Anastasia mulai terlihat jelas. Ia lebih tenang, lebih fokus pada apa yang benar-benar penting, dan lebih peka terhadap orang lain. Ia mulai memahami nilai-nilai yang selama ini asing baginya, kesederhanaan, ketulusan, rasa syukur, dan kedamaian hati. Setiap kali ia mendengar adzan, setiap kali ia melihat orang-orang tersenyum tanpa pamrih, hatinya merasa hangat dan damai. Ia sadar bahwa dunia barunya ini tidak sempurna, tapi hatinya lebih utuh dibandingkan hidup lamanya yang penuh glamor dan pesta. Hari-hari Anastasia di desa kecil itu mulai terasa lebih bermakna. Setiap pagi, ia bangun mendengar suara adzan subuh yang menenangkan, dan tubuhnya terasa lebih segar dibandingkan saat ia di Moskow. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas sederhana, membantu Ibu Sari menyiapkan sayuran untuk pasar, membersihkan halaman masjid, atau sekadar berjalan menyusuri sawah sambil melihat anak-anak bermain. Namun, di balik ketenangan itu, hatinya masih bergolak. Dunia lamanya di Moskow, dengan pesta, teman-teman, dan kemewahan, sering muncul dalam pikirannya seperti bayangan yang sulit dihilangkan. Suatu pagi, Rahmat menemuinya di halaman masjid. "Kamu ingin ikut belajar sholat lebih mendalam hari ini,
Tanyanya dengan senyum ramah. Anastasia mengangguk. Ia sudah merasa nyaman dengan kehadiran Rahmat yang sabar dan tidak menghakimi. Saat mereka duduk di ruang belajar, Rahmat menjelaskan makna setiap gerakan dalam sholat, mengapa setiap bacaan dilakukan, dan bagaimana sholat bisa menjadi cara untuk menenangkan hati. Anastasia mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap kata yang diucapkan seakan menembus hatinya. Ia mulai memahami bahwa ini bukan sekadar ritual, tapi cara untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Tetapi malam harinya, konflik batin muncul lagi. Anastasia duduk sendirian di penginapan, menatap langit gelap. Ia merindukan pesta dan musik keras Moskow. Ia membayangkan teman-temannya, tertawa, minum, dan bersenang-senang tanpa memikirkan hari esok. Perasaannya campur aduk. Ada rasa bersalah karena meninggalkan dunia lamanya, tapi juga ada ketenangan yang ia rasakan di desa ini. Air matanya jatuh tanpa disadari. Ia merasa seolah berada di persimpangan jalan, memilih dunia lama yang penuh kemewahan tapi hampa, atau dunia baru yang sederhana tapi menenangkan hati. Hari berikutnya, Anastasia ikut kegiatan sosial yang lebih besar. Bersama beberapa relawan dan penduduk desa, mereka mengunjungi keluarga yang tinggal di rumah reot, memberikan bantuan berupa sembako, pakaian, dan makanan. Anastasia merasa terharu melihat wajah mereka yang bahagia meski hidup dalam keterbatasan. Ia mulai memahami arti memberi, bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang dimiliki, tapi tentang apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Setiap senyum yang ia lihat membuat hatinya hangat, dan setiap tindakan kecil yang ia lakukan memberinya rasa berarti yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan di Moskow. Namun, perubahan ini tidak serta-merta membuatnya tenang. Suatu sore, ketika Anastasia berjalan sendiri di jalan desa, ia melihat beberapa turis asing yang sedang menikmati fasilitas mewah di kota terdekat. Ia merasa cemburu dan bingung. Di satu sisi, ia ingin kembali ke dunia glamor itu. Di sisi lain, hatinya kini mulai merasakan kedamaian yang berbeda. Ia duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir, dan menangis lagi. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa benar-benar melepaskan masa lalunya atau tidak. Suatu hari, Ibu Sari mengundangnya untuk ikut memasak makanan berbuka puasa bersama beberapa keluarga di desa. Anastasia awalnya ragu karena tidak terbiasa dengan tradisi ini, tapi rasa ingin tahu membuatnya ikut. Saat mereka memasak, Anastasia melihat interaksi sederhana namun hangat antara warga desa, tertawa, saling menolong, dan menghormati satu sama lain. Ia merasa nyaman, dan sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Hatinya terbuka untuk menerima hal-hal baru. Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pesta atau kemewahan, tetapi dari interaksi manusia yang tulus dan rasa syukur terhadap hidup sederhana. Konflik batin semakin intens ketika beberapa temannya dari Moskow mengirim pesan. Mereka mengundangnya kembali ke pesta besar, menawarkan kehidupan glamor yang biasa ia jalani. Anastasia membaca pesan itu berulang kali. Ia merasa tergoda, namun hatinya kini sudah mulai berbeda. Ia menatap pesan itu, menutup mata, dan menangis. Rasanya seperti meninggalkan bagian dari dirinya sendiri. Tetapi ia tahu bahwa jika ia kembali, kedamaian yang ia rasakan di desa ini akan hilang. Ia mulai memahami bahwa perubahan ini bukan sekadar pilihan sementara, tapi keputusan besar yang akan menentukan hidupnya. Hari-hari berikutnya, Anastasia semakin rajin belajar Islam. Rahmat membimbingnya memahami doa, membaca Al-Quran, dan arti dari setiap kata dan gerakan. Anastasia merasa setiap pelajaran membuat hatinya lebih tenang dan fokus. Ia belajar bahwa ketenangan sejati datang dari hati yang ikhlas, dari rasa syukur, dan dari hubungan dengan Tuhan. Ia mulai merasa lebih ringan, seakan beban emosional yang selama ini ia bawa di Moskow perlahan menghilang. Tetapi transformasi ini tidak mudah. Suatu malam, Anastasia duduk di tepi sawah, menatap bintang, dan menangis lagi. Ia merindukan dunia lamanya, tertawa dengan teman-temannya, dan merasa bingung apakah ia bisa meninggalkan semuanya untuk mengikuti jalan baru ini. Air matanya jatuh, karena hatinya terasa terbelah. Ia merasa takut kehilangan identitas lama,
tapi juga takut kembali ke kehidupan yang hampa. Ia sadar bahwa keputusan besar ini bukan mudah, dan perjalanan spiritualnya baru dimulai. Di sisi lain, warga desa mulai menyadari perubahan Anastasia. Mereka melihatnya lebih tenang, lebih peduli, dan lebih sering hadir di kegiatan sosial. Beberapa anak di desa bahkan mulai memanggilnya Kak Anastasia dengan penuh hormat. Perhatian dan kasih sayang sederhana dari orang-orang sekitar membuat hatinya semakin hangat. Ia merasa diterima, sesuatu yang jarang ia rasakan di Moskow, bahkan di tengah teman-teman yang selalu mengaguminya secara fisik. Suatu pagi, Anastasia ikut sholat berjamaah bersama warga desa. Ia berdiri di antara mereka, mengikuti gerakan, dan merasakan kedamaian yang luar biasa. Air matanya jatuh lagi, bukan karena sedih, tapi karena hatinya tersentuh oleh pengalaman baru ini. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya kini bisa berbeda, dan bahwa dunia yang sederhana ini menawarkan kebahagiaan yang tidak pernah ia temukan di dunia lamanya. Hari demi hari, Anastasia semakin yakin bahwa ia ingin melanjutkan perjalanan spiritual ini. Ia mulai membaca lebih banyak tentang Islam, mencoba memahami makna doa, dan belajar tentang nilai-nilai kebaikan, kesabaran, dan ketulusan. Ia sadar bahwa proses ini tidak mudah, tapi setiap langkah yang ia ambil membuatnya merasa lebih utuh. Ia mulai membayangkan kehidupan baru yang penuh kedamaian dan kebahagiaan sederhana, jauh dari dunia pesta dan glamor yang selama ini ia kenal. Hari-hari Anastasia di desa kecil itu semakin padat dengan aktivitas dan interaksi bersama penduduk lokal. Setiap pagi, ia bangun mendengar suara adzan subuh yang menenangkan. Suara itu sudah bukan lagi hal asing baginya. Sebaliknya, kini menjadi bagian dari rutinitas yang ia tunggu-tunggu. Namun di balik kedamaian itu, konflik batinnya semakin kuat. Dunia lamanya di Moskow selalu menghantui pikirannya. Pesan dari teman-teman lamanya datang silih berganti, tundangan pesta, foto-foto glamor, dan godaan kemewahan yang dulu membuatnya merasa hidup. Suatu sore, Anastasia duduk di teras penginapan sambil membuka ponselnya. Pesan dari salah satu sahabat lamanya muncul, mengundangnya untuk kembali ke Moskow dan menghadiri pesta besar. Ia menatap layar itu lama sekali, hatinya berdebar. Di satu sisi, ia rindu tawa dan kesenangan yang dulu biasa ia rasakan. Di sisi lain, hatinya sudah mulai merasakan ketenangan dan kedamaian yang tidak bisa ia dapatkan di dunia lamanya. Air matanya jatuh, karena ia merasa terbelah antara dua dunia yang sangat berbeda. Ia bertanya dalam hati, apakah aku bisa benar-benar meninggalkan semuanya? Keesokan harinya, Rahmat menemuinya untuk belajar lebih dalam tentang doa dan makna solat. Anastasia merasa canggung, karena hatinya masih tergoda oleh dunia lamanya. Namun, ketika Rahmat menjelaskan tentang ketulusan dalam beribadah dan bagaimana doa bisa menenangkan hati, sesuatu di dalam dirinya bergetar. Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri yang membimbingnya, sesuatu yang selama ini ia tidak sadari. Ia mulai memahami bahwa kedamaian sejati bukan sekadar momen sementara, tapi hasil dari perubahan hati dan niat yang tulus. Hari-hari berikutnya, Anastasia semakin aktif membantu warga desa. Ia ikut menyiapkan makanan untuk fakir miskin, membersihkan halaman masjid, dan bahkan mengajar anak-anak beberapa kata bahasa Inggris. Setiap senyum yang ia terima, setiap tawa anak-anak, membuat hatinya hangat. Ia merasa berguna, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan saat hidup di dunia glamor Moskow. Namun, konflik batinnya tetap ada. Kadang ia merasa bersalah karena menikmati kehidupan sederhana ini sementara dunia lamanya penuh dengan kesenangan yang masih ia rindukan. Suatu malam, Anastasia duduk di tepi sungai, menatap langit gelap. Suara adzan dari masjid kecil terdengar lembut, namun ia masih merasakan godaan dari dunia lamanya. Ia menulis di jurnalnya, menumpahkan semua perasaan campur aduk, rindu akan pesta, takut kehilangan identitas lama, tapi juga ketenangan dan keinginan untuk berubah. Air matanya jatuh, dan ia merasa berat harus membuat pilihan. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan sekadar belajar tentang budaya baru atau agama baru, tapi tentang menemukan dirinya sendiri.
Konflik batin Anastasia semakin intens ketika beberapa temannya di Moskow mulai menelepon. Mereka bertanya kapan ia akan kembali, mengingatkannya tentang pesta yang akan datang, dan menggoda dengan kehidupan glamor yang mereka jalani. Anastasia menatap layar ponsel dengan hati berdebar. Ia ingin menjawab, ingin kembali ke dunia lamanya, tapi hatinya berkata lain. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa jika ia kembali sekarang, semua perubahan yang ia rasakan akan hilang. Ia harus memilih, dan pilihan itu bukan mudah. Hari berikutnya, Ibu Sari mengajaknya untuk ikut kegiatan sosial yang lebih besar. Mereka mengunjungi beberapa keluarga yang membutuhkan bantuan, membawa makanan, pakaian, dan bantuan kecil lainnya. Anastasia merasakan kegembiraan melihat kebahagiaan sederhana yang terpancar di wajah mereka. Ia menyadari bahwa memberi dan peduli terhadap orang lain bisa memberikan kebahagiaan yang jauh lebih dalam daripada pesta dan kemewahan. Setiap senyum yang diterimanya membuat hatinya lebih ringan, dan setiap tindakan kecil yang ia lakukan membuatnya merasa berarti. Di sisi lain, Anastasia mulai memahami nilai-nilai dalam Islam dengan lebih serius. Ia belajar tentang ketulusan, kesabaran, dan rasa syukur. Setiap kali ia mendengar adzan, hatinya bergetar, dan air matanya menetes. Ia merasa seakan menemukan bagian dirinya yang hilang. Ia mulai merasakan bahwa hidup sederhana dan penuh ketulusan lebih membahagiakan daripada kesenangan duniawi yang instan. Ia sadar bahwa perubahan ini bukan sekadar pilihan sementara, tapi sesuatu yang akan membimbingnya sepanjang hidup. Suatu pagi, Rahmat mengajaknya untuk menghadiri kajian singkat di masjid. Anastasia awalnya cemas karena ia belum terlalu memahami bahasa sepenuhnya, tapi ia tetap ikut. Saat mendengar ceramah tentang ketulusan dalam hati dan bagaimana hidup dengan niat baik bisa membawa kedamaian, hatinya tersentuh. Ia merasakan energi yang kuat mengalir dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan merasa ada keputusan besar yang harus dibuat. Konflik batin Anastasia memuncak beberapa hari kemudian. Teman lamanya di Moskow mengirim video pesta besar, musik keras, dan suasana glamor yang pernah ia cintai. Anastasia menatap video itu lama sekali, hatinya berdebar. Ia merasa tergoda untuk kembali, merasakan kesenangan yang familiar. Namun, ketika ia menoleh ke halaman masjid dan melihat anak-anak belajar, orang-orang saling membantu, dan ketulusan di sekitar, hatinya terasa berat meninggalkan semua ini. Air matanya jatuh, dan ia merasa seakan berada di persimpangan jalan. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil akan menentukan hidupnya selamanya. Malam itu, Anastasia duduk sendirian di tepi sawah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Ia menatap bintang di langit gelap, mendengar suara adzan yang lembut, dan menangis. Ia merasa takut, bingung, tapi juga sadar bahwa hatinya ingin berubah. Ia berpikir tentang dunia lamanya, gemerlap, ramai, dan kosong. Ia berpikir tentang dunia barunya, sederhana, tulus, dan damai. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari gemerlap dunia, tapi dari hati yang tulus dan niat yang ikhlas. Keesokan harinya, Anastasia memutuskan untuk menghadiri sholat subuh berjamaah lagi. Ia berdiri di antara orang-orang, mengikuti gerakan dan bacaan dengan seksama. Hatinya bergetar, dan air matanya menetes lagi. Ia merasa seakan menemukan tempatnya di dunia ini. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang belajar agama atau budaya, tapi tentang menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Beberapa hari kemudian, Anastasia memutuskan untuk mengambil langkah lebih serius. Ia mulai membaca lebih banyak tentang Islam, belajar tentang doa, ibadah, dan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan. Ia berdiskusi dengan Rahmat dan Ibu Sari, menanyakan hal-hal yang membingungkan, dan belajar menerima jawaban dengan hati terbuka. Setiap hari, ia merasa hatinya semakin ringan, dan kedamaian yang ia rasakan semakin mendalam. Pagi itu, Anastasia bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, tetapi cahaya lembut menembus tirai penginapan kecilnya.
Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela, dan menarik napas panjang. Hatinya terasa berat, campur aduk antara ketakutan dan keberanian. Selama berminggu-minggu di desa ini, ia telah mengalami perubahan yang besar, dari seorang wanita yang hidup di dunia pesta dan glamor, kini menjadi pribadi yang mulai menemukan kedamaian, ketenangan, dan rasa ingin tahu tentang hidup yang lebih bermakna. Suara adzan subuh terdengar dari masjid kecil dekat penginapan. Kali ini, suara itu tidak hanya menenangkan hatinya, tetapi juga memanggilnya untuk membuat keputusan. Anastasia menutup mata, membiarkan air matanya jatuh perlahan. Ia tahu bahwa langkah yang akan diambilnya hari ini bukan sekadar tentang agama, tetapi tentang hidupnya sendiri, siapa ia sebenarnya dan dunia seperti apa yang ia inginkan. Setelah mandi dan menyiapkan diri, Anastasia berjalan menuju masjid. Jalanan masih sepi, hanya terdengar kicauan burung dan angin yang berhembus lembut. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat sekaligus ringan, berat karena ketakutan akan perubahan besar, ringan karena hatinya sudah mulai terbuka. Ia melihat Rahmat menunggu di halaman masjid, tersenyum hangat. "Selamat pagi, Anastasia. Sudah siap hari ini?" tanyanya lembut. Anastasia mengangguk, menahan getaran emosinya. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam masjid, beberapa penduduk desa sudah berkumpul. Mereka tersenyum hangat menyambut Anastasia, menyadari bahwa langkah yang diambilnya hari ini penting. Anak-anak memandangnya dengan rasa ingin tahu, dan beberapa wanita mengangguk memberi semangat. Anastasia duduk di barisan belakang, menatap lantai, mencoba menenangkan hatinya. Ia mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui, pertama kali menangis mendengar adzan subuh, pengalaman bekerja bersama warga desa, konflik batin menghadapi dunia lamanya, dan proses belajar tentang nilai-nilai kehidupan serta Islam. Rahmat memulai percakapan dengan lembut. Ia menjelaskan tentang syahadat, arti kalimat sederhana yang menjadi fondasi Islam, dan maknanya bagi seseorang yang tulus ingin masuk agama ini. Anastasia mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap kata masuk ke hatinya. Ia menatap tangan Rahmat yang terbuka, memberikan panduan, dan merasakan energi yang hangat dan menenangkan. Semua keraguan dan ketakutannya seakan perlahan mencair. Anastasia menunduk, menarik napas dalam-dalam, dan mengulang kata-kata syahadat dalam hati. "Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Kata-kata itu terasa sederhana, tetapi bagi Anastasia, setiap kata menembus relung hatinya. Ia merasakan ketenangan yang luar biasa, sebuah perasaan yang selama ini dicari namun tidak pernah ia temukan di dunia lamanya. Air matanya jatuh deras, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia, lega, dan tersentuh oleh perubahan yang terjadi dalam dirinya. Penduduk desa menyambutnya dengan senyum dan ucapan selamat. Ibu Sari menepuk pundaknya lembut, tersenyum penuh kasih. Anak-anak bertepuk tangan kecil, beberapa menatapnya dengan kagum. Anastasia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah rasa diterima dan diakui yang berbeda dari segala kemewahan yang ia alami di Moskow. Ia merasakan kedamaian yang utuh, kedamaian yang berasal dari hati, bukan dari gemerlap dunia luar. Setelah syahadat, Rahmat membimbing Anastasia untuk pertama kali melaksanakan sholat dengan benar. Setiap gerakan, berdiri, rukuk, sujud, ia lakukan perlahan namun penuh perhatian. Air matanya jatuh lagi, tetapi kali ini ia tersenyum di antara tangisannya. Ia merasakan kedamaian yang mendalam, seakan seluruh beban emosional yang ia bawa selama bertahun-tahun perlahan menghilang. Ia menyadari bahwa perjalanan spiritual ini bukan sekadar ritual, tetapi transformasi total dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, Anastasia mulai lebih aktif dalam kehidupan sehari-hari di desa dengan semangat baru. Ia ikut mengajar anak-anak, membantu ibu-ibu menyiapkan makanan, dan mendampingi Rahmat serta warga desa dalam kegiatan sosial. Hatinya terasa ringan, setiap senyum dan tawa yang ia lihat membuatnya bahagia. Ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang nyata, sesuatu yang tidak bisa ia temukan di dunia lamanya. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru. Teman-temannya di Moskow tetap mencoba menghubunginya,
mengundangnya untuk kembali ke pesta dan kemewahan. Anastasia membaca pesan mereka, tersenyum pahit, dan menutup ponselnya. Ia tahu bahwa hidup barunya kini berbeda. Ia tidak menolak dunia lama sepenuhnya, tetapi hatinya sudah memilih jalan yang menenangkan, jalan yang memberinya arti dan tujuan. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang mengikuti semua godaan, tetapi tentang memilih dengan hati yang tulus. Suatu sore, Anastasia duduk di tepi sungai dekat desa, menatap air yang mengalir perlahan. Ia mengenang perjalanan panjangnya, dari pesta di Moskow, kesepian yang ia rasakan, rasa kagum dan terharu ketika pertama kali mendengar adzan, hingga transformasi batin yang kini membuatnya bahagia. Air matanya jatuh lagi, bukan karena sedih, tetapi karena bersyukur. Ia menyadari bahwa setiap langkah, setiap konflik batin, dan setiap keputusan yang ia ambil membawanya ke titik ini, menjadi dirinya yang baru, lebih utuh, dan lebih damai. Malam itu, Anastasia menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ia berdiri di antara warga desa, mengikuti gerakan dan doa dengan penuh perhatian. Hatinya bergetar, air matanya jatuh, dan ia merasakan kebahagiaan yang sederhana tapi mendalam. Ia tersenyum dalam hati, menyadari bahwa ia akhirnya menemukan tempatnya di dunia ini. Dunia yang selama ini ia cari bukanlah kemewahan, pesta, atau popularitas, tetapi kedamaian hati, ketulusan, dan rasa syukur yang tulus. Beberapa minggu kemudian, Anastasia semakin diterima sebagai bagian dari komunitas desa. Anak-anak sering memanggilnya dengan penuh rasa sayang, wanita-wanita desa memintanya untuk membantu kegiatan, dan penduduk laki-laki menghargai keikhlasan serta ketulusannya. Anastasia merasa hidupnya kini memiliki makna. Ia mulai menata masa depannya, belajar lebih dalam tentang Islam, membantu orang lain, dan menjalani hidup sederhana tapi penuh tujuan. Ia menyadari bahwa dunia lamanya di Moskow tidak lagi menarik baginya, karena hatinya sudah menemukan tempat yang sebenarnya. Di hari terakhirnya di desa sebelum berencana kembali ke kota besar untuk melanjutkan kehidupannya, Anastasia duduk di halaman masjid. Suara adzan maghrib terdengar lembut, anak-anak bermain, dan warga desa bercanda ringan di sekitar. Ia menutup mata, membiarkan air matanya jatuh, dan tersenyum. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa perubahan ini bukan sementara, tetapi akan membimbingnya sepanjang hidup. Anastasia menatap langit senja yang berwarna oranye keemasan. Ia tersadar bahwa setiap langkah dalam hidupnya, pesta, kesepian, perjalanan ke Indonesia, konflik batin, hingga keputusan masuk Islam, semuanya memiliki tujuan. Semua pengalaman itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih utuh, lebih bijaksana, dan lebih damai. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus, dari rasa syukur, dan dari kehidupan yang penuh makna. Dengan napas tenang, Anastasia berdiri, menatap warga desa yang tersenyum padanya, dan menyadari satu hal penting. Ia telah menemukan rumah bagi hatinya, bukan di Moskow yang gemerlap, tetapi di dunia sederhana yang penuh ketulusan, kebaikan, dan kedamaian. Dunia ini mungkin berbeda, asing, tapi hatinya tahu bahwa disinilah ia ingin berada. Ia tersenyum lebar, air matanya mengalir, dan untuk pertama kalinya, ia merasa utuh. Cerita Anastasia berakhir di sini, tetapi perjalanannya baru saja dimulai. Ia telah menemukan kedamaian yang selama ini dicari, mengatasi konflik batin yang lama, dan memutuskan jalan hidup yang baru. Dunia barunya penuh tantangan, tetapi hatinya kini siap menghadapinya dengan ketulusan, rasa syukur, dan iman yang baru ditemukannya. Anastasia Ivanova bukan lagi wanita yang sama seperti saat tiba di Indonesia. Ia kini menjadi pribadi yang utuh, damai, dan siap menghadapi hidup dengan hati yang tulus.